menurut saya bisa-bisa besok-besok berantakan tuh skenario untuk mengalahkan Anies. Ridwan Kamil nggak mau. Toh Golkar sebenarnya partai yang paling istilahnya paling fleksibel. Siapapun jadi presidennya dia ikut. Kepentingan Golkar adalah tetap menjadi partai yang besar. Selama dia menjadi partai besar, maka tetap akan diperhitungkan dalam koalisi pemerintahan walaupun dia bukan bagian dari koalisi yang menang misalnya. Karena Golkar, ya, dia tidak ada DNA untuk menjadi oposisinya. Jadi nggak ada kepentingan Golkar untuk memusuhi Anies misalnya atau untuk memusuhi siapapun. Nah, satu-satunya cara memaksa adalah dalam tanda kutip dengan mengancam Ridwan Kamil atau Erlangga Hartarto. Dengan apa? Ya kita tahulah ya. Dengan kasus-kasus hukum yang berembus kencang dan lain sebagainya. Anies diperkirakan akan sulit dikalahkan. Karena itu harus dicari orang-orang yang punya potensi bisa mengalahkan Anies. Tentu dari koalisi istana, baik istana lama, Jokowi and the gang, maupun istana baru, Prabowo and the gang. Siapa dia? Sementara ini ada dua nama yang mengemuka dan bisa menjadi satu paket, yaitu Ridwan Kamil dan Kaisang Pangarep. Ridwan Kamil saat ini adalah incumbent Gubernur Jakarta Barat, Gubernur Jawa Barat maksudnya. Kemudian Kaisang Pangarep, Kaisang Pangarep itu adalah ketum PSI yang tidak lain adalah putra Presiden Jokowi. Nah, seandainya ya ada satu skenario, misalnya ada satu skenario Ridwan Kamil dan Kaisang. Rupanya Ridwan Kamil dan Kaisang ini paket yang disukai oleh Gerindra. Paling tidak untuk Ridwan Kamil maju sebagai calon gubernurnya. Disukai. Why disukai? Ini persoalannya. Karena di Jawa Barat itu diperkirakan Ridwan Kamil itu tidak akan ada lawannya. Seperti dikatakan oleh Saiful Mujani Research and Consulting. Gak ada lawan. Tidak ada lawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, ini analisis yang menarik ya mengenai Pilkada DKI atau Pilkada DKJ, mengenai kepentingan istana lama dan baru. Jadi istana lama dan baru berdasarkan pemberitaan media yang ada dan kita coba analisis ya. Sepertinya akan bingung karena mereka beda kepentingan. Ya, terutama gerbongnya yang paling bingung. Oke, saudara sekalian, kalau dilihat dari elektabilitas, maka Anies Baswedan terdepan di Pilkada DKJ. Daerah khusus Jakarta. Karena itu kita tidak tahu masih DKJ atau tetap DKI nantinya. Jadi sobat era sekalian, Anies diperkirakan akan sulit dikalahkan. Karena itu harus dicari orang-orang yang punya potensi bisa mengalahkan Anies. Tentu dari koalisi istana, baik istana lama, Jokowi and the gang, maupun istana baru Prabowo and the gang. Siapa dia? Sementara ini ada dua nama yang mengemuka dan bisa menjadi satu paket, yaitu Ridwan Kamil dan Kaisang Pangarep.
Ridwan Kamil saat ini adalah incumbent Gubernur Jakarta Barat, Gubernur Jawa Barat maksudnya. Kemudian Kaisang Pangarep, Kaisang Pangarep itu adalah ketum PSI yang tidak lain adalah putra Presiden Jokowi. Nah, seandainya ya ada satu skenario, misalnya ada satu skenario Ridwan Kamil dan Kaisang. Rupanya Ridwan Kamil dan Kaisang ini paket yang disukai oleh Gerindra. Paling tidak untuk Ridwan Kamil maju sebagai calon gubernurnya. Disukai. Why disukai? Ini persoalannya. Karena di Jawa Barat itu diperkirakan Ridwan Kamil itu tidak akan ada lawannya. Seperti dikatakan oleh Saiful Mujani Research and Consulting. Gak ada lawan. Tidak ada lawannya. Baik itu Deddy Mulyadi, Susi Pujiastuti, dan nama-nama lainnya. Tidak ada yang menonjol. Termasuk calon PKS. Kalau dulu PKS cukup kuat, tapi sekarang sepertinya Ridwan Kamil cukup kuat dan penetrasinya ke bawah juga kuat. Karena identifikasinya sebagai orang Jawa Barat itu tinggi sekali. Ya, Ridwan Kamil adalah Sunda, Sunda adalah Ridwan Kamil. Jadi kalau dia keluar dari zona comfort itu belum tentu dia se-acceptable itu. Oke. Karena itu kalau dikaitkan dengan kepentingan elektoral 2029, ya bagi bagi Golkar lebih baik Ridwan Kamil tetap di Jawa Barat untuk mendirect suara calon yang diusung Golkar di 2029, dan terbukti paling tidak pengaruh Ridwan Kamil lumayan juga, walaupun kita tidak tahu sebenarnya kemenangan itu ditentukan oleh apa sih ya. Apakah ditentukan oleh Ridwan Kamil atau gentong babi ya, atau Prabowo sendiri, kita tidak tahu. Yang jelas bukan ditentukan oleh Gibran ya, ditentukan oleh gentong babi Jokowi, ditentukan oleh Prabowo Subianto, atau ditentukan oleh Ridwan Kamil sebagai gubernur Jawa Barat. Pada waktu itu memang Ridwan Kamil tidak menjadi gubernur lagi karena gubernurnya sudah caretaker, sudah penjabat ya. Penjabat Mahmudin Bey dari Istana Kepresidenan. Jadi bisa jadi gentong babi Jokowi yang paling berpengaruh, tapi paling tidak keberadaan Ridwan Kamil juga lumayan. Dan jangan lupa di 2029 nanti tidak ada lagi yang namanya penjabat. Akan menjabat sampai kemudian pemilihan. Kalau kemudian dicalonkan sebagai presiden atau wakil presiden dan menang, baru bisa mengundurkan diri. Tapi kalau tidak dicalonkan, ya akan menjadi campaigner kelas wahid di daerah tersebut. Nah, untuk kepentingan tersebut sebenarnya Golkar lebih senang Ridwan Kamil tetap di Jawa Barat. Apatah lagi ya, Gerindra itu menggerindranisasi Deddy Mulyadi yang sebelumnya kader Golkar ya. Ex Bupati Purwakarta. Atau masih? Saya nggak ngikutin ya Deddy Mulyadi. Saya kira ex Bupati Purwakarta yang juga sangat terkenal. Tetapi keterkenalannya itu di level kedua dan jauh dengan Ridwan Kamil. Apalagi Bima Arya dan lain sebagainya. Sehingga kalau seandainya Gerindra berhasil merayu atau memaksa, ya, merayu dan memaksa itu bisa dilakukan dua-duanya, Ridwan Kamil ke Jakarta, maka wilayah kosong yang dikuasai oleh Ridwan Kamil itu akan diisi oleh Deddy Mulyadi sebagai orang yang populer nomor 2 di bawah Ridwan Kamil. Maka Deddy Mulyadi menjadi calon yang akan memenangkan pertarungan Pilgub Jawa Barat. Artinya itu akan menjadi kemenangan Gerindra. Rela nggak Golkar dalam konteks ini? Saya kira nggak akan rela. Demi kepentingan strategis sepertinya dia mengatakan lebih baik ke sana, ke Jawa Barat. Karena bagaimanapun Golkar itu baru berarti kalau dia tetap menjadi partai besar dengan banyak kursi. Kalau dia menjadi partai gurem misalnya seperti Demokrat pernah menang tiba-tiba sekarang
menjadi partai nomor buncit, ya nggak terlalu dilirik lagi. Ya, partai besar nomor 2 saja itu masih bisa diancam ketuanya, apalagi kalau menjadi partai gurem. Karena itu untuk kepentingan strategis Jawa Barat lebih penting. Tetapi soalnya Sobat Era sekalian, Istana Lama dan Istana Baru ya, ini punya kepentingan untuk menghadapi Anies Baswedan. Terutama Istana Lama, Istana Jokowi dan gengnya. Bagaimana caranya bisa mengalahkan Anies Baswedan di Jakarta. Makanya SMRC mengatakan ada 2 skenario. Skenario pertama adalah menggagalkan pencalonan Anies. Artinya partai-partai akan didekati agar tidak mencalonkan atau mendukung Anies Baswedan. PKS konon tapi dibantah. Partai-partai lain sudah mengatakan ogah seperti Demokrat dan PAN. Partai seperti P3 barangkali akan turut saja kemauan istana, baik Istana Lama maupun Istana Baru. Partai seperti Perindo tidak signifikan, cuma 1 kursi. Karena itu pertanyaannya adalah bagaimana sikap Nasdem, sikap PKB, sikap PKS dan sikap PDIP. PDIP tentu tidak bisa diancam, tapi bisa diiming-imingi. Bagaimana kalau iming-imingnya nggak tanggung-tanggung, yaitu Prabowo berjanji akan mengurangi secara signifikan peran dari Istana Lama misalnya. Ya, karena itu Anies tidak usah maju. Kalau Anies tidak usah maju, maka ya mereka berkelahi di antara mereka sendiri bisa-bisa. Misalnya PKS tiba-tiba beraliansi dengan siapa, melawan siapa-siapa. Pokoknya tanpa Anies Baswedan. Jadi pertarungannya pertarungan yang tidak lagi head to head, tetapi tidak ada lagi dengan arus kanan dan arus kiri atau arus istana dan arus non istana, tetapi pertarungan yang sifatnya ya bergantung aliansinya. Tapi menurut saya agak susah membendung Anies Baswedan karena PKB merasa ya chemistry-nya sudah dapat antara Caimin dan Anies Baswedan. Oke, Caimin punya kepentingan untuk tetap menjadi ketum PKB dan tidak mau partainya diambil orang lain ya. Dan fortunately Hopipa yang punya potensi untuk mengambil leadership itu lagi sibuk juga untuk mencalonkan diri. Sementara Yeni nggak bisa karena Yeni itu 03 bukan 02. Jadi for the time being hitung-hitungannya agak aman sedikit hitung-hitungannya. Tetapi tetap saja PKB bisa diancam. Jangan lupa ini suara baru DPW bukan DPP karena yang punya tanda tangan itu adalah ketum atau plus sekjennya. Karena itu masih bisa. Nasdem tidak bisa diancam sesungguhnya. Tapi sebagai kawan bisa diminta. Bukan tipikal Surya Paloh bisa diancam. Tapi Surya Paloh bisa memilih. Itu soalnya. Dan dia selama ini memilih kekuasaan. Memilih mendukung SBY, memilih mendukung Jokowi. Dan kalau dia memilih mendukung Anies itu ijtihad politik dia yang ternyata tidak berhasil. Ya, tetapi dia sudah mau melipir ke Prabowo pula. PKS tidak bisa diancam karena tidak punya track record, tidak punya masalah. Maka malah sebaliknya PKS bisa mengancam dalam tanda kutip untuk menggerakkan arus kanan dalam tanda kutip tapinya. Jadi sebenarnya peluang untuk menggagalkan Anies itu agak berat. Nah, itulah sebabnya barangkali skenarionya adalah mencari siapa yang melawan Anies. Kalau Kaisang yang dihadapkan, wah bisa dilumat Kaisang dalam debat dan lain sebagainya. Kalau Gibran selamat dari cengkeraman Mahfud MD dan katakanlah Muhaimin Iskandar, rasanya Kaisang akan dilumat oleh Anies kalau mereka berdebat. Kenapa? Karena Anies menguasai teknisnya, punya kemampuan bernarasi, berretorika dan lain sebagainya. Jadi akan berat Kaisang melawan itu, akan banyak dipermalukan walaupun kadang-kadang masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang melodramatik. Makin dipojokkan, makin disikat,
makin disenangi. Tapi enggak juga ya. Kalau enggak ada gentong babi, saya berpikir enggak juga ya. Itu pengaruhnya gentong babi aja sesungguhnya. Ya. Karena itu yang paling compatible ya, bisa face to face vis-a-vis ya adalah Ridwan Kamil. Orang yang sangat tahu persis birokrasi daerah karena pernah menjadi wali kota Bandung dan kemudian gubernur Jawa Barat. Anies pernah menjadi gubernur DKI sehingga akan tahu betul apa masalah DKI. Pasti luar kepala dia untuk berdebat soal DKI. Jadi sulit untuk mengalahkan Anies kalau objektif. Nah kalau gentong babi pun jangan lupa ini masyarakat Jakarta yang barangkali tidak semudah kalau gentong babinya di Indonesia. Tapi bagaimanapun harus dicoba untuk mengalahkan Anies, terutama kepentingan Istana Lama. Karena Istana Lama nggak mau pastinya. Istana Lama ingin menyusupkan sang putra mahkota lagi. Kalau tidak menjadi gubernur ya wakil gubernur. Tapi ada masalah juga. Harus menunggu putusan Mahkamah Konstitusi. Apakah kali ini Mahkamah Konstitusi mau melenceng lagi. Karena itu menurut saya bisa-bisa besok-besok berantakan tuh skenario untuk mengalahkan Anies. Ridwan Kamil nggak mau. Toh Golkar sebenarnya partai yang paling istilahnya paling fleksibel. Siapapun jadi presidennya dia ikut. Kepentingan Golkar adalah tetap menjadi partai yang besar. Selama dia menjadi partai besar, maka tetap akan diperhitungkan dalam koalisi pemerintahan walaupun dia bukan bagian dari koalisi yang menang misalnya. Karena Golkar, ya, dia tidak ada DNA untuk menjadi oposisinya. Jadi nggak ada kepentingan Golkar untuk memusuhi Anies misalnya atau untuk memusuhi siapapun. Nah, satu-satunya cara memaksa adalah dalam tanda kutip dengan mengancam Ridwan Kamil atau Erlangga Hartarto. Dengan apa? Ya kita tahulah ya. Dengan kasus-kasus hukum yang berembus kencang dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kalau Istana Lama mau menggunakan itu. Jadi sahabat era sekalian, kepentingan terbesar Pilkada DKI ini memang akhirnya kepentingan Istana Lama, bukan Istana Baru. Istana Baru coba memajukan Budi Satrio Jiwandono dan Kaisang, kan begitu. Setelah ada putusan Mahkamah Agung, ternyata Prabowo langsung mengintercept, ya, melakukan interception, ya, langsung memotong umpan lambung yang dibuat oleh Sufmi Dasko Ahmad, orang kepercayaan Prabowo. No. Budi Satrio untuk DPR saja. Kenapa begitu? Ya bisa jadi karena dianggap tidak cukup kuat juga untuk menantang dan mengalahkan Anies dari sisi elektabilitas. Dan untuk mendongkraknya susahnya minta ampun. Jangan bandingkan Prabowo, aktor yang sudah muncul namanya sejak puluhan tahun dan sudah 3 kali serta 4 kali, keempat kalinya ikut pemilihan presiden. 2009 sebagai wakil presiden Megawati, kemudian 2014 dan 2019 menjadi calon presiden berhadapan head to head dengan Jokowi. Jadi popularitasnya dan elektabilitasnya ya sudah tidak diragukan lagi. Walaupun itu pun masih tetap dibantu dengan gentong babi Jokowi karena Jokowi sadar susah, ya kan. Oke, sobat era sekalian, kita bacakan komentar sobat era terkait dengan hal ini ya. Kita lihat nanti. Jadi kalau seandainya ancaman Istana Lama itu tidak kuat lagi, saya kira nggak akan kuat lagi karena dia sudah lame duck office, sudah jadi bebek lumpuh. Kira-kira kalau sekarang ini bulan Juni, Juli, Agustus, ya kan? Agustus pendaftaran terakhir dan kemudian September, Oktober, tinggal 2 bulan lagi kekuasaan. Saya kira tidak mungkin lagi dia mampu menggerakkan aparat untuk katakanlah mengancam dan mengkriminalkan. Lagi-lagi kita geleng-geleng kepala, kok bisa ada presiden seperti ini ya, dari one politicians ya. Saya mengatakan ya, ketika seseorang menteri
memuat eh, apa eh, kelakuan baiknya karena mau dicalonkan sebagai wakil presiden di media sosial, konon dia dipanggil dan dikatakan akan dihabisi kalau dia tetap berperilaku seperti itu. Masa sih sampai begitu? Karena ini gosip isu ya. Saya cuma mendengarkan saja, namanya gosip dan isu kan. Jadi kita tidak tahu ya. Karena sumbernya dari mana. Tetapi masa sih politisi yang dari partai besar, kemudian anggota DPR menyampaikan hal yang tidak verified. Karena soalnya dalam politik ini kita nggak bisa memverifikasi karena langsung dibungkus dengan kriminalisasi apapun yang sebenarnya benar. Kalau tidak benar kan orang cuek saja, tapi kalau benar biasanya disitulah bungkus kriminalisasi akan bekerja ya, cepat-cepat ya. Oke, coba kita bacakan komentar Sobat Era sekalian ya, sambil berhari minggu kita ya, dan menikmati sepak bola Piala Eropa. For the time being, untuk sementara waktu tim-tim favorit saya menang. Artinya masih terus melaju. Favorit pertama adalah tim Spanyol dan yang kedua adalah tim Belanda, Holanda ya, Holland. Oke, saudara sekalian, coba kita bacakan ya. Nanti kita lihat kemana saga ini berlangsung. Saipuddin Ukar ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat untuk semuanya sahabat RA. Waalaikumsalam. Suara Yusuf Sanjaya, suarakan kebenaran sesuai kemampuan yang kita miliki. Ya itulah ya. Tengku Abbas Syah, Tengku Amansyah, Refli Harun official channel paling baik 100%. Luar biasa, nggak bisa juga 100% ya. Aurora 2001, Assalamualaikum, hadir Bung RH. Lagi liburan bisa nyimak lagi, semangat dukung Pak Anies Baswedan, top jaya selamanya. Anang Sutris, Refli Harun si intelektual sombongnya. Saya sombong apa ya? Tong sombong nyaring bunyinya ya. Saya kira saya tidak sombong karena tidak ada yang bisa disombongkan, pejabatan tidak ada ya kan, dibilang gelandangan politik kan begitu. Apa yang mau disombongkan ya? Cuma punya kemewahan untuk ngomong di channel itu saja paling. Pak, bagaimana asal usul Ormas Pemuda Pancasila? Anies menjadi anggotanya, apakah ini ormas ultranasionalis underbow PDIP? Saya belum bisa menjawab dulu ya. Yang paling penting adalah organisasi itu harus peaceful assembly ya. Tidak boleh. Contohnya kita memberikan cap buruk pada FPI. Ternyata FPI yang frontliner menjadi penolong mereka yang kena musibah ya. Saya pernah dengar live kemarin bahwa RH katanya tidak kuat dikritik sehingga tidak mau jadi pejabat. Apakah benar bahwa RH tidak suka dikritik? Lalu kenapa RH mengkritik orang kalau tidak suka dikritik? Luar biasa Black Forest ya. Jadi Black Forest ini saya sedang menyindir, ngerti nggak? Nggak paham ya? Itu adalah cara menyindir tapi dengan menyindir diri sendiri. Saya ingin mengatakan kalau Anda tidak mau dikritik, Anda jangan jadi pejabat publik begitu. Itu intinya. Ya, jangan Anda baca Refli tidak mau jadi pejabat publik karena tidak mau dikritik. Bukan itu message-nya. Anda terlalu polos kalau begitu ya. Message-nya itu adalah kalau Anda tidak mau dikritik, Anda jangan jadi pejabat publik. Ya, jadi tidak mungkin saya menjadi pejabat publik kalau saya tidak mau dikritik. Saya siap dikritik. Tapi kan saya bukan pejabat publik. Ngapain mengkritik bukan pejabat publik? Makanya saya pernah mengatakan, yang namanya intelektual, akademisi itu mengkritik kekuasaan, orang yang berkuasa. Tapi kalau yang mengkritik para pengkritik, itu namanya buzzer, marah banyak orang. Dia omongkan begitu, tiba-tiba di kotak-katik background akademik saya, dibilang saya begini begitu dan lain sebagainya. Gak ada manusia yang pintar ya. Yang ada adalah manusia itu sedikit lebih tahu dalam satu hal, tapi hal lain dia tidak tahu.
Ya, ketika orang bicara speakers corner, Mohammed Hijab misalnya, saya nggak tahu, nggak pernah nonton, makanya ada yang komentar, wah ini RH nggak pernah nonton. Iya, karena kita tidak semua hal bisa kita kuasai dan bisa kita ketahui. Namanya manusia, terbatas ya. Hanya Allah yang maha mengetahui, begitu ya. Kalau masyarakat Jakarta yang katanya terpelajar masih mendukung dinasti, sudah keterlaluan dungunya. Asal Anies tidak dengan anak karbitan masih akan punya nilai, tapi sebaliknya. Ya, Kaisang menurut saya nanti ya akan dilepas juga MK-nya kalau seandainya tidak punya peluang untuk menghadang Anies. Akhirnya ya sudahlah, Anies dibiarkan berkompetisi bebas. Yang paling penting adalah bagaimana ruang gerak Anies bisa dibatasi di Jakarta agar dia tidak terlalu populer. Mungkin itu kalau seandainya tidak bisa lagi dicegah ya. Bang RH perihal Pak ARB akan dipasangkan dengan Kaisang, Pak, bagaimana? Mana saya tahu. saya bukan tim sukses untuk Pilkada Jakarta ya. Kalaupun misalnya saya hadir kemarin dalam deklarasi, ya itu karena ada teman-teman di sana dan saya pengen tahu sebagai seorang pengamat, sebagai orang yang sering bikin podcast dan lain sebagainya. Jadi separuhnya saya pengamat dan separuhnya sebagai reporter ya. Kemudian sekali-sekali coba bongkar tim think tank rejim istana lama dong. Jadi sobat RH sekalian ya, YouTube ini tidak semewah bocor alus. Kalau bocor alus itu dilindungi oleh undang-undang pers. Ketika bicara soal Erick Thohir kemudian komplain, ya cukup diadukan ke Dewan Pers dan mereka minta maaf sesuai dengan mekanisme yang ada di Dewan Pers. Kalau di YouTube nggak bisa, kita nggak punya tim untuk melakukan verifikasi, untuk melakukan pembongkaran dan lain sebagainya. Kita bukan industri, ya. Kita David ya melawan Goliat ya. Jadi itu yang ada adalah kita melakukan analisis based on data dan fakta yang kita dapatkan, baik dengan membaca media maupun dengan pergaulan ataupun informasi yang langsung diberikan kepada kita. Dan tidak bisa semua informasi itu kita sampaikan. Misalnya ada yang memberikan, seorang profesor doktor memberikan informasi percakapan antara putra mahkota dan salah seorang dari 9 naga misalnya. Nggak bisa kita tampilkan karena ketika kita tampilkan kita tidak bisa melakukan verifikasi apakah itu benar atau tidak, kecuali ada kebebasan berpendapat di sini. Ya. Kalau ada kebebasan berpendapat ya kita sampaikan gitu ya. Itu saja sobat RH sekalian, mudah-mudahan analisis pagi ini bermanfaat ya sebagai kopi this morning. Dan saya belum tidur karena semalam nonton sepak bola ya antara Belgia terakhir pukul 2 melawan Romania ya, dan Belgia akhirnya menang setelah kalah pada pertandingan pertama. Jadi tambah seru Piala Eropa karena belum ada secara statistik tim yang tersingkir. Ya barangkali Polandia saja yang agak susah karena sudah kalah 2 kali. Tapi tim-tim lainnya masih punya peluang sampai pertandingan terakhir. Mungkin catatan saya kurang lengkap karena saya tidak perhatikan pertandingan-pertandingan lainnya. Tetapi mudah-mudahan kita tetap menikmati Piala Eropa ya. Dan jangan lupa tim favorit saya Spanyol dan Nederland, Holland ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.